Halo adik-adik, selamat datang di YouTube channel Teman Belajar Online. Sebelum mulai video pembelajaran ini, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, agar kakak semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran. Halo adik-adik Teman Belajar Online, welcome back to my YouTube channel. Pada video pembelajaran kali ini, kakak akan membahas tentang soal-soal penilaian akhir semester 1 untuk matematika kelas 9. Contoh soal yang pertama adalah hasil dari 9x pangkat negatif 2, y pangkat 3, z pangkat negatif 4, dalam kurung pangkat 2 adalah cara menyelesaikannya, semua angka dan variabel akan kita kuadratkan. Yang pertama, untuk 9 kita kuadratkan hasilnya adalah 81. Untuk variabel x, jika ketemu dengan tanda kurung seperti ini, maka pangkatnya akan kita kalikan. Negatif 2 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah negatif 4. Sedangkan untuk variabel y, pangkatnya 3 dikali 2, sama dengan 6. Untuk yang z, pangkatnya negatif 4 dikali 2, sama dengan pangkat negatif 8. Kakak akan tuliskan jawabannya seperti ini. Setelah itu, akan kita buat pangkat negatif menjadi pangkat positif. Dengan cara, untuk pangkat negatif, akan kita tuliskan di bagian penyebutnya. Kakak akan tuliskan seperti ini. Yang positif y pangkat 6 tetap di bagian atasnya. Sedangkan yang negatif x pangkat negatif 4 dan z pangkat negatif 8, dia akan turun ke bawah berubah tanda menjadi positif. Sehingga jawaban nomor 1 adalah 81 dikalikan dengan y pangkat 6 per x pangkat 4 dikalikan dengan z pangkat 8. Untuk soal nomor 2, jika 3 pangkat negatif x tambah 2 sama dengan 1/81, maka nilai x yang memenuhi adalah, kita akan membuat 81 ini menjadi perkalian 3 pangkat 4. Karena 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. 9 dikalikan 3 hasilnya adalah 27, dan 27 dikalikan 3 sama dengan 81. Setelah bilangan pokoknya sama-sama angka 3, maka akan kita buat sejajar. Untuk 3 pangkat 4, karena dia pecahan 1/3 pangkat 4, supaya dia menjadi sejajar, maka kita akan naikkan ke sebelah atas dengan cara mengubah pangkatnya menjadi negatif. Jadi intinya, kalau dia pangkatnya berada di bawah positif, akan kita naikkan ke atas, dia berubah tanda menjadi sebaliknya, menjadi pangkat negatif 4. Setelah itu, baru kita akan dapat selesaikan nilai x-nya. Kakak akan tuliskan seperti ini. Setelah angka bilangan pokoknya sama-sama 3, maka pangkatnya dapat kita sederhanakan. Negatif x tambah 2 sama dengan negatif 4. Lalu 2-nya kita pindahkan ke sebelah negatif 4, berubah menjadi negatif 2. Jadi negatif x sama dengan negatif 4 dikurang 2. Negatif 4 kurang 2 sama dengan negatif 6. Maka nilai x-nya sama dengan 6, karena negatif dibagi negatif berubah menjadi positif. Untuk soal nomor 3, diketahui A sama dengan 2 akar 3 ditambah akar 5, dan B sama dengan 3 akar 5 dikurang akar 3. Maka nilai A kali B sama dengan, kakak akan tuliskan untuk A kali B-nya, dituliskan seperti ini. Lalu kita akan kalikan satu persatu ya. 2 akar 3 dikalikan 3 akar 5 hasilnya adalah 6 akar 15. Kenapa 6? 2 dikalikan 3 hasilnya adalah 6. Untuk yang dalam akar 3 dikali akar 5 sama dengan akar 15. Selanjutnya untuk 2 akar 3 dikalikan dengan negatif akar 3. Akar 3 dikalikan dengan akar 3 hasilnya adalah akar 9. Akar 9 adalah 3. Jadi intinya, jika akarnya sama, akar 3 dan akar 3, kita akan hilangkan bentuk akarnya, berubah menjadi angka 3 saja. Kakak akan tuliskan seperti ini ya. Untuk yang pertama adalah 6 akar 15. Yang kedua adalah 2 akar 3 dikalikan dengan akar 3 sama dengan negatif 2 dikalikan dengan 3. Untuk yang ketiga ini, akar 5 dikalikan dengan 3 akar 5 menjadi 3 dikali 5. Karena akar 5 sama akar 5 adalah akar 25. Akar dari 25 sama dengan 5. Yang terakhir, akar 5 dikalikan dengan negatif akar 3 hasilnya adalah akar 15. Negatif akar 15.
Setelah itu kita akan sederhanakan atau kita jumlahkan untuk yang sejenis. 6 akar 15 dikurang dengan akar 15. Negatif 2 kali 3 itu ditambah dengan 3 kali 5. Kakak akan tuliskan jawabannya seperti ini. 6 dikurang 1 hasilnya adalah 5 akar 15. Negatif 2 kali 3 hasilnya adalah negatif 6. 3 dikali 5 hasilnya adalah positif 15. Maka jawabannya A kali B sama dengan 5 akar 15 ditambah 9. Soal nomor 4, himpunan penyelesaian dari persamaan 2P-1 dikalikan dengan P tambah 3 sama dengan P tambah 67 adalah, ini akan kita kalikan satu persatu. Yang pertama, kakak akan kalikan 2P dikalikan P hasilnya adalah 2P pangkat 2. Lalu 2P dikalikan 3 hasilnya adalah 6P. Min 1 dikalikan P hasilnya adalah negatif P. Negatif 1 dikalikan 3 hasilnya adalah negatif 3. Lalu sama dengan P tambah 67. Selanjutnya akan kita sederhanakan. Yang dapat kita jumlahkan hanyalah yang variabel P-nya saja. Tetapi untuk variabel P pangkat 2 itu berbeda dengan variabel P. Kakak akan tuliskan seperti ini. Kita akan satukan semua angka di ruas sebelah kiri. Artinya, ruas yang di sebelah kanan kita akan pindahkan ke ruas sebelah kiri. Hasilnya akan berubah tanda. Yang tadinya positif berubah menjadi negatif. Lalu, kita sederhanakan jawabannya seperti ini. Untuk yang pertama, 2P pangkat 2 tetap ditulis. Lalu, kita jumlahkan untuk yang nilai variabel P-nya. 6P dikurang P hasilnya adalah 5P. 5P dikurang P hasilnya adalah 4P. Untuk yang angka konstanta, negatif 3 dikurang 67, jawaban adalah negatif 70. Selanjutnya akan kita faktorkan, tapi sebelumnya persamaan ini dapat kita sederhanakan agar lebih mudah untuk memfaktorkannya. Kakak akan sederhanakan dengan cara membagi 2. 2P kuadrat dibagi 2 hasilnya adalah P kuadrat. 4P dibagi 2 hasilnya adalah 2P. Negatif 70 dibagi 2 sama dengan negatif 35 sama dengan 0. Lalu kita akan mencari masing-masing nilai P-nya ya. Dengan cara memfaktorkan. Karena di sini positif 2P, maka faktor dari negatif 35 adalah 7 dikalikan dengan negatif 5. Jika kita jumlahkan, hasilnya adalah menjadi positif 2P. Lalu kita akan mencari untuk nilai P1 dan P2-nya. Kita akan keluarkan masing-masing untuk nilai P-nya. P yang pertama adalah P ditambah 7 sama dengan 0. Lalu 7-nya kita keluarkan, maka nilai P1 sama dengan negatif 7. Yang kedua, P kurang 5 sama dengan 0, maka nilai P2 sama dengan 5. Himpunan penyelesaian di atas jawabannya adalah negatif 7,5. Nilai minimum fungsi fx sama dengan 3 dalam kurung x tambah 2 kuadrat tambah 5 adalah, kakak akan kalikan dulu untuk yang di dalam kurung x tambah 2 dikalikan dengan x tambah 2. Hasilnya adalah x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Lalu kita akan kalikan secara distributif dengan angka 3. Kakak akan sederhanakan seperti ini bentuknya. 3 dikalikan x kuadrat hasilnya adalah 3x kuadrat. 3 dikalikan 4x hasilnya adalah 12x. 3 dikalikan 4 hasilnya adalah 12. Lalu akan kita satukan dengan positif 5. Setelah itu akan kita sederhanakan dengan menjumlahkan 12 ditambah 5 hasilnya adalah 17. Kakak akan menuliskan ABC-nya, yaitu A adalah angka di depan variabel x kuadrat, nilainya adalah 3. Untuk yang B adalah angka di depan variabel x, yaitu 12. Dan C adalah nilai konstantanya, yaitu sama dengan 17. Sebelum kita mencari nilai minimum fungsi, kita dapat mencari nilai sumbu simetrinya terlebih dahulu, yaitu rumusnya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Kakak akan masukkan nilainya. Negatif B adalah negatif 12 per 2A. 2 dikalikan dengan 3. Maka nilai X-nya sama dengan negatif 12 dibagi 6, yaitu sama dengan negatif 2. Setelah kita dapatkan sumbu simetrinya, maka kita akan mudah untuk mencari nilai minimum fungsi. Sebetulnya nilai minimum fungsi dapat kita cari secara langsung dengan menggunakan rumus, yaitu
min D per 4A. Dan nilai diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Tetapi jika adik-adik lupa dengan rumus nilai minimum, maka dapat menggunakan cara seperti ini. Kakak akan mensubstitusi nilai X-nya ke dalam persamaan Y-nya, yaitu yang ini ya, 3X kuadrat ditambah 12X tambah 17. Kita akan langsung substitusi nilai variabel X-nya dengan negatif 2. Dituliskan seperti ini, 3 dikalikan dengan negatif 2 kuadrat ditambah 12 dikalikan dengan negatif 2 ditambah dengan 17. Maka jawabannya negatif 2 dikalikan dengan negatif 2 hasilnya adalah 4. 4 dikalikan 3 hasilnya adalah 3 dikalikan dengan negatif 2 kuadrat, jawabannya adalah 12. 12 dikalikan dengan negatif 2 sama dengan negatif 24 ditambah 17. Maka jawabannya adalah nilai minimum fungsinya sama dengan 5. Sekian video dari kakak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan share ya ke teman-teman kamu. Terima kasih.